Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 13 ya dari buku paket halaman 113. Tentukan semua pembuat nol kompleks dari polinomial px sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x plus 4 dan faktorkan polinomial tersebut secara penuh. Nah, adik-adik di sini px-nya itu kan berderajat 3, ya kan? Maka logikanya nanti yang pertama, faktornya itu pasti nanti ada 3, ya kan? Kemudian yang kedua, pembuat nolnya itu juga ada 3. Nah, kalau ketemu bentuk soal semacam ini, ya Dek ya, maka langkah awal adalah kita cari dulu salah satu pembuat nol dari polinomial px. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita bisa menggunakan cara coba-coba, ya. Jadi kita pilih nilai x sembarang, kemudian kita masukkan ke dalam px, kita cek apakah dengan nilai x yang kita pilih tersebut, px-nya itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, gitu ya. Tetapi di sini supaya lebih terarah ya, kita bisa gabungkan dengan prinsip pembuat nol rasional. Nah, ini sudah pernah kita bahas di video materi ya. Jadi pembuat nol rasional itu simbolnya kan bisa kita misalkan x0 gitu ya. Pembuat nol rasional itu berarti harus bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu P per Q. Sekian dibagi dengan sekian. Nah, yang mana P itu nanti pasti merupakan faktor dari A0 ya, faktor dari konstanta dari polinomial Px. Berarti dalam hal ini P itu pasti merupakan faktor dari 4 ya. Sementara Q itu pasti merupakan faktor dari AN. Apa itu AN? AN adalah koefisien suku utama, yaitu 1 di sini ya. Berarti P itu pasti merupakan faktor dari 4, kemudian Q itu pasti merupakan faktor dari 1. Faktornya 4 berarti bisa plus minus 1, ya kan? Plus minus 2. Kemudian plus minus 4 ya. Kemudian kalau faktornya 1 ini jelas, berarti plus minus 1. Nah, baru ya dari sini kita bisa gunakan cara coba-coba. Jadi kita pilih P-nya sembarang, Q-nya sembarang, kemudian kita masukkan ke rumus ini ya. Lalu nanti kita masukkan ke dalam Px sambil kita cek nanti Px-nya itu sama dengan 0 atau tidak ya. Kalau tidak sama dengan 0 ya berarti P dan Q pilihan kita itu harus kita ganti lagi. Pokoknya sampai Px bernilai 0. Nah, di sini supaya cepat ya Dek ya, saya juga sudah melakukan cara coba-coba. Ternyata nilai P dan Q yang sesuai itu adalah ketika P-nya 2 dan Q-nya 1. Atau dengan kata lain ketika X0-nya itu sama dengan 2. Nah, nanti kalau kita masukkan X sama dengan 2 ya Dek ya ke dalam polinomial Px, maka nanti P2 ya itu akan sama dengan 0 ya. Kita buktikan ya. Oke, berarti 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 4. Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 2 kuadrat 4, 4 kali min 4 min 16. Kemudian 2 kali 2 itu 4, di sini ditambah 4. 8 dikurang 16 itu min 8, kemudian 4 ditambah 4 itu 8. Nah, min 8 ditambah 8 ini sama dengan 0 ya. Jadi ternyata memang benar ketika X sama dengan 2, maka Px-nya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya 2 ini merupakan salah satu ya dari pembuat 0 untuk polinomial Px. Nah, kalau pembuat nolnya sama dengan 2, maka faktornya yang bersesuaian adalah X min 2. Ya, jadi pembuat nolnya 2, maka faktor yang bersesuaian adalah X min 2. Berarti di sini kita sudah berhasil menemukan salah satu faktor ya dari polinomial Px. Ingat, di sini faktor dari polinomial Px itu ada 3 karena Px berderajat 3. Nah, selanjutnya Px ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya ya. Maka Px itu akan sama dengan X min 2, nah dikalikan faktor yang lain. Nah, berhubung faktor yang lain ini kita masih belum tahu ya Dek ya. Ini bisa kita misalkan sebagai polinomial Hx ya. Logikanya Hx ini merupakan sebuah polinomial berderajat 2. Ya kan? Karena masih ada 2 faktor yang lain lagi yang harus kita temukan. Nah, sehingga kita akan hitung dulu, kita akan tentukan dulu Hx-nya itu polinomial yang seperti apa. Kemudian nanti kita faktorkan lagi. Gitu cara berpikirnya ya. Oke, untuk menentukan polinomial Hx berarti caranya adalah
PX ini kita bagi dengan X min 2. Ya, berarti HX itu sama dengan PX per X min 2. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara Horner. Itu cara yang paling enak ya kalau pembaginya berderajat 1 seperti ini. Jadi kalau kita mau menggunakan cara Horner, maka selalu di awal kita cek dulu pangkatnya. Ya, pangkatnya ini harus urut 3, 2, kemudian ini 1, lalu ini 0 ya. Sudah urut, berarti sudah aman. Maka langkah selanjutnya tinggal kita tuliskan koefisien dan konstanta dari polinomial PX ya. Dari ujung yang paling kiri ini berarti 1, kemudian berturut-turut min 4, lalu 2, kemudian 4 ya. Lalu buat garis siku, kemudian ini tandanya plus ya Dek ya. Pembaginya adalah pembuat 0 ya dari X min 2 atau dengan kata lain di sini X sama dengan 2. Nah, cara Horner berarti 1 turun ke bawah kan gitu. 1 kali 2 sama dengan 2, jumlahkan. Min 4 ditambah 2, min 2. Oke, min 2 kali 2, min 4. Nah, 2 ditambah min 4, min 2. Min 2 kali 2 sama dengan min 4. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, ini 0. Nah, ini sekaligus membuktikan ya Dek ya, karena sisa pembagiannya 0, maka memang benar X min 2 itu merupakan salah satu faktor dari polinomial PX ya, terbukti dengan sisa pembagiannya itu sama dengan 0. Lalu polinomial HX ya, koefisien dan konstantanya adalah seperti ini, 1, min 2, dan min 2 ya. Jadi HX ini berderajat 2 ya. Jadi ini nanti merupakan fungsi kuadrat. Ini X kuadrat, ini X pangkat 1, kemudian di sini adalah konstantanya atau X pangkat 0. Maka bisa kita tuliskan ya, polinomial hasil bagi atau HX itu sama dengan X kuadrat minus 2X min 2. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan ya Dek ya, ini kita faktorkan. Tetapi ini kelihatannya kalau dengan menggunakan faktorisasi sederhana seperti ini, kita kesulitan ya menemukan dua angka yang mana kalau dikalikan hasilnya harus sama dengan min 2, kemudian kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan min 2 juga. Ini kesulitan kita ya. Berarti kita bisa gunakan rumus ABC ya. Jadi ini kita buat sama dengan 0 dulu. Ya, ini kita buat sama dengan 0 dulu. 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 2. Nah, sekarang kita gunakan rumus ABC. Jadi kan A-nya di sini 1 ya kan, kemudian B-nya min 2, lalu C-nya min 2. Nah, C-nya min 2. Kemudian kita gunakan rumus ABC ya untuk menemukan pembuat 0 ya, atau menemukan penyelesaian dari persamaan kuadrat yang ini ya. Masih ingat rumusnya ya, X1.2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Langsung kita masukkan ABC-nya ya. Oke, berarti minus B, berarti min negatif 2, jadinya plus 2. Kemudian plus minus akar ya, B kuadrat itu 4, lalu dikurangi 4 kali 1 kali min 2 ya. Oke, dibagi 2 kali 1. Nah, coba kita selesaikan. 2 plus minus di sini min 4 kali min 2 itu kan berarti berapa? Plus 8 ya. Berarti 4 plus 8 itu sama dengan 12. Nah, ini akar 12 ya. Akar 12 itu bisa kita tulis menjadi akar 4 kali 3. Sampai sini jelas ya. Nah, ini dibagi dengan 2. Jadi maksudnya begini. Ini kalau kita selesaikan itu kan sama dengan 12 ya. Isinya akar ini loh. Ini sama dengan 12. Nah, 12 itu bisa kita tulis lagi menjadi 4 kali 3. Supaya apa? Supaya akarnya 4 ini bisa kita keluarkan. Karena kan akarnya 4 itu sama dengan 2. Ya, jadi supaya lebih sederhana. Oke ya, saya lanjutkan di atas ini. Jadi nanti X1.2 itu sama dengan 2 plus minus. Nah, akarnya 4 itu 2. Berarti ini 2 akar 3 dibagi 2. Nah, ini kan bisa kita coreti nih. Kita sederhanakan seperti ini. Ya, ini berarti 1, ini 1, ini 1. Maka
kita dapatkan ya deh ya, X1 itu sama dengan 1 plus akar 3 ya. Paham ya, ini 1 plus akar 3. Kemudian untuk X2 sama dengan 1 min akar 3. Nah, berarti ini sudah lengkap ya pembuat nolnya ya. Jadi kan di sini perintahnya adalah tentukan semua pembuat nol. Oke, berarti untuk X1-nya sama dengan berapa tadi? 1 plus akar 3. Lalu X2-nya adalah 1 min akar 3. Kemudian untuk X3-nya ya, tadi sudah ketemu sama dengan 2. Nah, oh ya, ini hanya simbol saja ya, X1, X2, kemudian di sini X0 ternyata sekarang jadi X3 itu nggak masalahnya, ini hanya simbol saja. Mau di sini diganti X0, X1, X2 juga nggak masalah. Yang penting pembuat nolnya itu pasti ada 3. Ini jawabannya ya. Kemudian kalau faktornya, nah ini kan faktorkan polinomial tersebut secara penuh. Berarti kita tulis di sini aja ya. Px ya deh ya, itu sama dengan, ini kita tuliskan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya secara lengkap ya. Faktor yang pertama adalah, nah kita boleh mengikuti yang ini. Jadi kan Px sama dengan X min 2. Nah, ini kita tulis di sini apa adanya. Ya, jadi Px itu sama dengan X min 2. Kemudian faktornya Hx ya deh ya. Berarti kan X dikurangi X1 ini. Berarti dikurangi 1 plus akar 3 ya. Berarti dikurangi 1 plus akar 3. 1 plus akar 3 berarti karena ketemu minus, jadinya minus akar 3. Kemudian kita kalikan lagi dengan X, ini faktor yang ketiga ya. Berarti X dikurangi 1. Nah, sekarang kan ketemu minus ya. 1 ketemu minus ketemu minus jadinya plus di sini. Nah, ini plus akar 3. Paham ya maksudnya ya? Jadi begini, X ya dikurangi dalam kurung 1 plus akar 3 kan gitu. Ini kalau kita kali masuk, minusnya ini kita masukkan ya, berarti kan X min 1 min akar 3. Nah, jadilah faktor yang ini. Jadi ya, kemudian faktor yang ini caranya sama, berarti nanti X dikurangi 1 min akar 3. Berarti min 1, min ketemu min, jadinya plus di sini ya, bisa bayangkan ya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, ini saya hapus saja. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi prinsipnya kalau ketemu bentuk soal semacam ini, maka langkah awal adalah temukan dulu salah satu pembuat nol dari polinomial Px ya, polinomial yang akan dicari faktornya. Dengan cara apa? Dengan cara coba-coba, yaitu menggabungkan dengan konsep pembuat nol rasional supaya menjadi lebih terarah gitu ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 13. Jadi sekali lagi pembuat nolnya ya Dek ya. Pembuat nolnya itu adalah ini 2 ya, kemudian 1 plus akar 3. Oh ini nih ya. Jadi X1 sama dengan 1 plus akar 3, X2 sama dengan 1 min akar 3, kemudian X3-nya sama dengan 2. Ini adalah pembuat nolnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, faktorkan polinomial tersebut secara penuh. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya ya. Saya pakai warna merah. Nah, ini jawabannya. Ini adalah pemfaktoran polinomial Px secara penuh. Ini faktor pertama, ini faktor kedua, ini faktor ketiga. Oh ya, di soal di sini kan perintahnya adalah tentukan semua pembuat nol kompleks. Nah, kalau pembuat nol kompleks ya, mestinya salah satu faktornya ya, atau ada 2 faktornya itu merupakan bilangan kompleks. Tetapi ternyata setelah kita hitung, ternyata tidak ada satu faktor pun itu yang mengandung bilangan kompleks ya, nggak masalah. Karena bilangan real pun seperti ini, itu bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan kompleks ya kan. Jadi prinsipnya kalau bilangan kompleks itu kan yang mengandung i, yang ada i-nya itu. Nah, berarti nanti ini tinggal ditambahkan dengan 0i ya, ini juga ditambahkan dengan 0i gitu, nggak masalah ya, atau biarkan saja seperti ini nggak apa-apa. Oke gitu ya. Baik, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.